Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas 11 Maret, Fakultas Sekolah Vokasi, Program Studi Perpajakan. Kami dari kelompok 4 Kewarganegaraan. Nama saya Aprilianti Devitasari dengan NIM V1523008. Nama saya Citra Arun Ferdianti dengan NIM V1523018. Saya Devita Firmanda Putri, NIM V1523019. Nama saya Nora Epita Nur Atari, NIM V1523059. Saya Rifa Ramadhana Bella Pratiwi dengan NIM V1523066. Pemerintahan di mana keputusan politik dibuat oleh rakyat melalui partisipasi langsung atau perwakilan yang telah mereka pilih. Sistem demokrasi ini melibatkan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, persamaan kedudukan di hadapan hukum, pemilihan umum yang adil, dan akuntabilitas pemerintah kepada rakyat. Kemudian prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, kedaulatan rakyat, yaitu demokrasi mengakui bahwa kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat. Keputusan politik dibuat atas dasar kehendak mayoritas maupun melalui perwakilan yang telah dipilih oleh rakyat. Nomor 2, kesetaraan. Prinsip kesetaraan ini menekankan bahwa setiap individu memiliki nilai yang sama di mata hukum dan memiliki hak-hak dasar yang tidak boleh dicabut tanpa alasan yang sah. Nomor 3, hak asasi manusia, yaitu demokrasi menghormati hak asasi manusia seperti kebebasan berpendapat, beragama, berserikat, dan hak-hak lainnya yang melibatkan kebebasan dan martabat individu. Nomor 4, ketidaksetujuan damai. Demokrasi mendorong penyelesaian konflik melalui jalur damai, dialog, dan diskusi. Kunci untuk mencapai tujuan tersebut yaitu toleransi terhadap perbedaan pendapat. Nomor 5, pemilihan umum yang adil. Prinsip ini menjamin bahwa pemilihan umum diadakan secara adil, bebas dari penindasan atau kecurangan, dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua pihak yang ingin berpartisipasi. Nomor 6, partisipasi aktif. Warga negara didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum, memberikan pendapat atau masukan, dan berkontribusi pada pembuatan keputusan publik. Nomor 7, akuntabilitas pemerintah, yaitu pemerintah yang demokratis harus bertanggung jawab kepada rakyat, yang mana mencakup transparansi dalam pengambilan keputusan dan kemampuan rakyat untuk mengawasi tindakan pemerintah. Nomor 8, hukum dan keadilan. Demokrasi memerlukan sistem hukum yang independen dan adil, yang melindungi hak-hak individu dan menegakkan aturan hukum. Nomor 9, perlindungan minoritas. Meskipun demokrasi menekankan kepada keputusan mayoritas, tetapi perlindungan hak minoritas juga penting, karena hal tersebut untuk memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Nomor 10, keterbukaan dan transparansi. Prinsip ini juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk akses informasi publik sehingga rakyat dapat memahami dan menilai tindakan pemerintah. Hakikat demokrasi Indonesia. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat memiliki arti bahwa sebuah sistem pemerintahan yang sah dan diakui oleh rakyat. Diakui dan sah artinya tanggung jawab pemerintahan diberikan oleh rakyat. Sebaliknya, pemerintah yang tidak diakui adalah pemerintah yang tidak mendapatkan dukungan dan persetujuan dari rakyat. Rakyat memegang kendali penuh atas pemilihan pemerintahan berdasarkan persamaan, pandangan, dan politik tanpa ada unsur paksaan. Pemerintahan oleh rakyat memiliki pengertian bahwa pemerintah menjalankan kekuasaannya bukan atas dorongan atau tujuan pribadinya, melainkan didasari oleh keinginan rakyat. Segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah akan dikaji,
dinilai, dan diawasi oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui lembaga rakyat, DPR atau MPR. Maka dari itu, pemerintah harus tunduk pada pengawasan rakyat. Pemerintahan untuk rakyat memiliki arti bahwa segala kuasa yang dilimpahkan kepada pemerintah dibuat untuk kepentingan rakyat. Maka dari itu, kepentingan rakyat sudah seharusnya didahulukan sebelum kepentingan pemerintah. Dalam membuat suatu putusan, pemerintah juga harus mempertimbangkan aspirasi rakyat karena baik buruknya putusan yang dibuat oleh pemerintah juga mempengaruhi nasib rakyat. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Di Indonesia telah menganut sistem pemerintahan demokrasi cukup lama. Kami mengambil beberapa contoh aspek positif pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang telah berlangsung cukup lama dan hingga sekarang. Yang pertama adalah pemilihan umum atau pemilu. Pemilu di Indonesia dianggap sebagai contoh pemilihan umum yang besar dan relatif demokratis, memungkinkan partisipasi aktif warga negara dalam menentukan perwakilan mereka. Contoh dari pemilu ini adalah Pilpres, yaitu pemilihan presiden yang sebentar lagi akan dilaksanakan pada tahun 2024. Yang kedua adalah kebebasan bermedia sosial. Meskipun ada beberapa kekhawatiran terkait kebebasan bermedia sosial, terkait dengan penyalahgunaan media sosial, dan lain-lain, Indonesia memiliki beragam media yang memberikan platform untuk diskusi dan pengawasan terhadap pemerintah. Yang ketiga adalah keterlibatan masyarakat. Adanya keterlibatan masyarakat melalui organisasi non-pemerintahan atau LSM dan aktivisme sosial menunjukkan semangat partisipasi rakyat dalam membangun pemerintahan sistem demokrasi ini. Yang keempat adalah stabilitas politik. Negara Indonesia telah mencapai stabilitas politik yang relatif tinggi dibandingkan dengan periode transisi awal setelah era 90-an. Dengan ini, pelaksanaan demokrasi di Indonesia sebenarnya sudah berjalan cukup baik dan terus ada peningkatan karena masyarakat Indonesia telah melakukan pendidikan demokrasi sehari-hari dari kecil hingga saat ini. Kemudian, kami mengambil beberapa contoh aspek negatif pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, ada korupsi. Korupsi tetap menjadi masalah serius di Indonesia yang memerlukan upaya lebih lanjut untuk penanganan dan pencegahan. Yang kedua, ada hak asasi manusia. Beberapa isu terkait hak asasi manusia, seperti perlakuan terhadap minoritas, memerlukan perhatian lebih lanjut untuk memastikan perlindungan yang adil. Yang ketiga, ada ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan ekonomi dan akses terhadap pendidikan masih menjadi tantangan yang memerlukan solusi jangka panjang. Dan yang keempat atau yang terakhir, polarisasi politik atau perbedaan pendapat. Terdapat kecenderungan polarisasi politik yang bisa menghambat kerjasama dan konsensus di tingkat nasional. Baik, yang keempat adalah pendidikan demokrasi di PT. Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi. Untuk itu, sebagai WNI, kita diwajibkan untuk terus mempelajari makna dari implementasi dari demokrasi itu sendiri. Saat di lingkungan pekerjaan, kita juga tetap harus mempelajari dan mengimplementasikannya. Lalu, untuk contoh penerapan demokrasi di PT adalah yang pertama, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Lalu yang terakhir, yang keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.